Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari praktikum modul 4 yang dengan judul Muatan dan Medan Listrik. Kelompok 4 ini anggota kelompoknya antara lain yang pertama ada Tri Sudaryanto, yang kedua ada Dea Amelia Putri, yang ketiga ada Mujianto, dan yang keempat ada Noval Raka Sutisna. Yang pertama, tujuan praktikum. Praktikum kali ini bertujuan antara lain yang pertama, untuk memahami prinsip muatan dan medan listrik. Yang kedua, mampu menentukan medan listrik dari muatan-muatan listrik. Yang ketiga, mengimplementasikan konsep medan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dasar teori. Medan listrik merupakan daerah atau ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan lainnya diletakkan pada daerah itu masih mengalami gaya elektrostatis atau disebut juga gaya Coulomb. Yang selanjutnya silakan untuk Mas Tri Sudaryanto. Baik, pada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri medan listrik. Adapun yang pertama yaitu garis gaya listrik muatan positif selalu mengarah keluar, sedangkan untuk muatan negatif mengarahnya ke dalam. Yang kedua, muatan berlawanan atau tidak sejenis maka bersifat tarik-menarik. Untuk yang sejenis maka sifatnya akan tolak-menolak. Kemudian yang ketiga, garis gaya listrik tidak pernah saling berpotongan. Kemudian yang keempat, semakin tinggi kerapatan garis, maka semakin kuat medan listriknya. Kemudian untuk rumus kuat medan listrik, yaitu besarnya kekuatan medan listrik atau yang dilambangkan dengan E yang dihasilkan oleh Q didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya Coulomb F yang bekerja pada muatan uji Q dengan besarnya muatan uji tersebut. Secara sistematis, kuat medan listrik dirumuskan yaitu E sama dengan F per Q, sama dengan Q besar kali Q kecil per R kuadrat dibagi Q kecil, sama dengan Q besar dibagi R kuadrat. Atau E sama dengan Q per R kuadrat. Dengan keterangan yaitu E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F yaitu gaya listrik atau gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan Q kecil yaitu besar muatan uji dengan satuan Coulomb. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Noval. Ya, dengan saya Noval di sini, untuk yang ketiga itu adalah metodenya. Pada praktikum kali ini, metode yang dipakai adalah Web Path Simulation Charge and Fields dengan melakukan pengukuran yang telah ditentukan dan sesuai aturan agar mendapatkan hasil data yang dibutuhkan. Lanjut, Mas. Untuk hasil data akan dilanjutkan oleh Mbak Dea. Oke, untuk hasil data akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, di tabel pertama itu kita melakukan percobaan menggunakan dua muatan, tapi masing-masing. Jadi untuk yang pertama itu kita lakukan dengan muatan positif, didapatkan dari hasil simulasi, itu arah medannya itu ke kanan, atau keluar dari muatannya, karena kalau untuk muatan positif itu, sifat medannya itu menolak. Dan untuk negatif sendiri itu ke kiri, atau bisa dibilang yaitu menarik, karena untuk sifat dari muatan negatif sendiri itu terhadap arah medan, itu tarik-menarik. Boleh di next, Mas. Nah, untuk tabel 2, itu kita lakukan percobaan dengan menggunakan dua muat yang dikasih jarak 4 meter, di mana kedua muatan ini itu beda jenis. Jadi untuk di titik A itu menggunakan muatan positif, di titik B itu menggunakan muatan negatif. Lalu kita gunakan percobaan ini dengan meletakkan sensor di beberapa tempat, di beberapa jarak sesuai dengan tabel, seperti di 100 kiri A atau 200 kiri A begitu. Lalu untuk percobaan ini dapat kami lihat untuk disimulasi dan juga nilai sebenarnya dapat kami simpulkan semakin jauh jarak antara sensor dan juga muatan yang diuji, maka semakin kecil medannya. Dan begitu pula sebaliknya. Lalu boleh di next, Mas. Untuk tabel yang ketiga, untuk percobaan ini tuh kita gunakan dua muatan dengan jarak yang sama, 4 meter, namun jenisnya sama.
Untuk titik A dan juga B, kami menggunakan sama-sama muatan berjenis positif. Dan percobaan dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu meletakkan sensor di beberapa tempat dan jarak sesuai dengan tabelnya. Di percobaan ini kami menemukan satu hasil yang menurut kami cukup menarik, yaitu di percobaan kelima, itu ada besar medan yang bernilai 0. Pada saat kami meletakkan sensor tepat di tengah-tengah antara dua muatan itu, ternyata hasil yang didapatkan adalah 0. Hal itu terjadi karena sensor diletakkan di dua muatan yang sama, di mana kedua muatan tersebut itu menghasilkan gaya yang tolak-menolak, sehingga sensor tidak memiliki arah dan juga tidak memiliki nilai medan. Untuk nilai sebenarnya, itu kami menemukan nilainya menjadi 0 karena kami mengurangi nilai dari medan E1 dan juga E2, sehingga kami mendapatkan nilai 0. Namun untuk simulasinya, kami tidak mendapatkan nilai yang presisi 0 karena disebabkan oleh human error. Jadi bisa saja didapatkan karena kita kurang presisi saat meletakkan sensor itu. Sehingga kami mendapatkan nilai 0,04 di simulasinya. Dari percobaan ini, kami dapat semua error dari percobaan pertama, 2, dan 3 itu tidak ada yang melebihi 0,02 atau 20%. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa percobaan ini bisa dikatakan sukses dan benar perhitungannya. Lalu next, Mas. Untuk kesimpulan, yang pertama, dua muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kedua muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Yang kedua, semakin kecil jarak antara sensor dan muatan yang diuji, maka semakin besar medan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, arah dari sensor bergantung pada letak dan jenis muatan yang diuji. Yang keempat, semakin dekat nilai simulasi dan nilai sebenarnya, maka semakin kecil error yang akan dihasilkan. Next, Mas. Ya, sekian. Bila ada kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.